memberikan kami pengharapan, memberikan kami damai sejahtera itu. Itulah sukacita kami. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami sering kali tidak mudah untuk melihat betapa indahnya hidup bersama dengan Engkau. Tapi kami bersyukur, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau terus memanggil setiap kami untuk boleh merasakan keindahan itu. Termasuk ketika sebentar kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Biar melalui bagian firman Tuhan ini kami juga boleh melihat siapa Engkau, apa yang Engkau lakukan bagi kami, dan apa yang seharusnya menjadi respon kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti bagian firman Tuhan ini dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diusahakan duduk. Tema khotbah hari ini untuk Advent yang ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Saudara, hari ini kita akan merenungkan dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Jadi selama beberapa minggu ini kalau kita lihat biasanya di lilin kita itu ada lilin hope, faith, joy, and peace. Kalau di kita warnanya putih semua gitu ya. Kalau saudara googling akan ketemu warna yang lain-lain gitu ya. Biasanya tuh semua ungu kecuali yang joy ini warna pink. Kemarin di Bukit Palma karena lilinnya warnanya beda-beda, saya sempat dikomplain. Itu nggak bisa sama semua lihatnya risi kok ada satu warnanya pink gitu ya. Saudara tahu ya maksudnya ya. Kok ada sesuatu yang berbeda. Waktu saya persiapan khotbah ini justru itu yang menarik saudara. Nggak mudah kadang bersuka cita kan itu ya. Saya nggak tahu asal mulanya kenapa warnanya pink, saya nggak mempelajari ini di sejarah gereja atau apa. Tapi saya coba pikirkan berbicara sukacita itu bukan hal yang mudah. Ketika saya ngomong ke saudara, apakah saudara bersukacita? Mungkin amin teriak paling kenceng gitu ya. Apakah sekarang sukacita? Iya. Saudara, di dalam hati kita, mungkin kita sedang lelah. Saudara lihat saya senyum-senyum, apa saudara tahu isi hati saya gitu ya. Apakah ketika kita bergumul dengan kehidupan kita, dengan pekerjaan kita, apakah kita masih bisa bersukacita?
Saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan satu penjelasan yang menarik. Apakah hidup ini ketika kita ngomong sukacita, berarti ketika semua sedang enak, semua sedang dalam keadaan baik? Saudara, kisah ini kalau kita lihat settingnya, pada hari itu keluarlah Yesus di rumah itu dan duduk di tepi danau. Matius 13 ayat yang pertama. Jadi kemudian orang banyak datang berbondong-bondong, Yesus naik ke perahu, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Jadi Yesus duduk di perahu dan ada begitu banyak orang yang datang menghampiri dia. Kemudian yang kita baca 24-30 perumpamaan lalang dan gandum, kemudian biji sesawi dan ragi. Ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Saudara, ada setting yang menarik. Sebelumnya orang banyak, waktu nanti menjelaskan tentang perumpamaan ini, ternyata orangnya sudah mulai khusus, hanya ada murid-murid. Saudara, ketika orang banyak datang mencari Yesus, apa yang mereka harapkan? Mungkin mereka berharap kesembuhan ketika mereka bergumul dengan sakit mereka. Mungkin mereka berharap ada keberhasilan ketika mereka sedang memulai usaha mereka. Mungkin mereka yang petani ingin tanahnya boleh subur, bisa panen dengan baik. Mungkin yang nelayan bisa nangkep banyak ikan. Atau mungkin ada yang dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Saudara, mungkin sama seperti kita sekarang. Ketika saudara hari ini duduk di tempat ini, saya yakin saudara punya banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada banyak pergumulan yang sedang kita alami. Tapi saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, apakah kita hanya fokus kepada masalah kita? Saudara, bagian ini menjadi menarik melalui perumpamaan-perumpamaan ini. Yesus mengajak kita berfokus kepada hal yang lebih besar. Mengajak kita berfokus bukan hanya kepada kesulitan-kesulitan kita, tetapi berfokus kepada apa? Kalau kita lihat dari Matius 13 ayat yang pertama, di situ ada banyak perumpamaan yang Yesus berikan. Ada perumpamaan tentang penabur, tentang lalang di antara gandum, tentang biji sesawi, tentang ragi, tentang harta yang terpendam, tentang mutiara yang berharga, perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan yang kayak satu seri yang cukup panjang, yang saat itu Yesus katakan kepada mereka. Saudara, yang menarik, dari perumpamaan-perumpamaan ini ternyata ada hal yang sama, yang mungkin juga boleh kita renungkan pada hari ini. Apa sih yang membuat kita itu seharusnya bersuka cita? Apakah ketika kita menjalani kehidupan yang tidak mudah, kita boleh tetap bersuka cita? Saudara, kalau kita lihat dari beberapa perumpamaan ini, menarik, ada beberapa hal yang kita boleh coba lihat, mungkin boleh dibilang kata kunci, mungkin boleh dibilang kesimpulannya, mungkin boleh dibilang hal-hal yang membuat perumpamaan ini jadi nyambung. Yang pertama, ada beberapa kali disebut, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Seolah-olah mau bilang gini, hei orang banyak, kalau kamu lelah stres dengan hidupmu, ada banyak masalah, sekarang dengarkan. Kan gitu kan saudara. Kamu punya telinga untuk mendengar, dengarkan firman Tuhan ini. Dengarkan apa yang aku mau katakan. Lalu kemudian Yesus juga bilang, dia katakan ini di dalam perumpamaan. Dia katakan di dalam perumpamaan, bahkan dipakai perumpamaan sesuatu yang dekat dengan hidup mereka kan. Berbicara tentang bercocok tanam, berbicara tentang nelayan, itu semua berbicara tentang hal seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa mereka mengerti. Kenapa harus berbicara perumpamaan? Apa yang Yesus katakan di perumpamaan-perumpamaan ini bukan hal yang mudah. Di situ pun dikatakan tentang rahasia kerajaan surga. Oh, ini satu hal yang gak mudah, saudara. Waktu saya kemarin persiapan ini, ini tema yang rahasia kok harus saya sampaikan kan itu ya. Sesuatu yang mungkin kita tidak bisa pahami dengan baik, betul. Bahkan di situ dikatakan ada hal yang tersembunyi, tapi firman itu menyingkapkan apa yang tersembunyi. Saudara, kadang di dalam hidup kita, ketika kita boleh mengenal Tuhan, itu Tuhan yang menyingkapkan di dalam diri kita, saudara. Kita ini siapa boleh memahami tentang kerajaan sorga? Kita ini siapa boleh mengenal Tuhan dan boleh mengerti tentang Dia? Lalu yang menghubungkan lagi, ada tentang anak manusia, tentang Yesus. Karena Yesuslah akhirnya kita boleh mengerti tentang Bapa itu. Karena Yesus kita boleh mengerti tentang kerajaan Allah.
Dan dari ayat-ayat ini pun berbicara tentang akhir zaman. Saudara, sebelum nanti kita masuk yang lebih praktis, saudara ketika melihat bagian ini, ada satu hal yang jauh lebih besar. Ketika kita merayakan Natal bukan sekedar bayi yang lahir. Bayi yang lahir ini, dia adalah Allah yang berkuasa, yang sekarang menjadi bayi itu. Ketika bayi ini bertumbuh nantinya dia akan melakukan kehendak Bapa, menggantikan manusia yang seharusnya dihukum itu kan harus dengan kuasa yang besar supaya semua manusia boleh ditanggung dosanya. Betul nggak saudara? Ada hal yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat. Saudara, hal ini nanti membuat kita waktu lihat perumpamaan ini bukan sekedar lalang dan gandum. Ada yang lebih besar dari itu. Saudara berbicara tentang kerajaan surga. Matius 4 ayat 17, Yesus pun mulai pelayanannya dengan berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Khotbah di bukit Matius 5 sampai 7 itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Semua hal diperbarui sebagai anggota kerajaan Allah. Sekarang ada nilai yang berbeda. Ada nilai yang tidak sama dengan apa yang selama ini orang Yahudi lakukan di dalam ritual keagamaan mereka. Ada hal yang berbeda, kerajaan surga. Dan bagian ini seolah-olah ini kayak semakin dinyatakan. Saudara, di dalam kehidupan kita ketika berbicara surga, yang kita pikirkan itu apa sih saudara? Pastikan yang jauh di atas, yang wow. Saudara, waktu lihat ayat ini kerajaan surga itu ada di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga kan. Kita boleh menjadi anggota kerajaan Allah meskipun kita masih ada di bumi. Ada penafsir yang bilang ini seolah-olah dengan kedatangan Yesus. Ada satu terobosan kerajaan surga itu sekarang menyerang wilayah musuh, menyerang iblis yang ada di dunia. Dan perbatasan surga itu diperluas gitu ya. Sebelum Yesus datang, memang betul surga ini bumi yang berdosa kan. Tapi kedatangan Yesus membuat surga itu bisa ada di bumi. Saudara berbicara tentang kerajaan Allah. Seberapa kita bisa melihat ini hal yang besar, saudara. Ini hal yang penting di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Tadi ya balik yang Natal, saudara. Melampaui bayi yang lahir itu, saudara. Melampaui mungkin ibadah ini kita di sini ini bukan berbicara tentang gereja yang di sini, saudara. Tapi berbicara tentang Allah pemilik segalanya. Yang kita mau sembah, yang kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang mau berbicara kepada kita. Dengan pemikiran ini, kita coba renungkan apa yang ada di perumpamaan ini. Saudara, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Satu perumpamaan yang sebetulnya sangat jelas gitu ya. Kenapa? Ayat 24 sampai 30 perumpamaannya tadi yang dibacakan lewat video tadi. Lalu di ayat 36 sampai 43 perumpamaan ini itu sudah dijelaskan artinya itu apa. Jadi saya tidak akan jelaskan lebih detail karena ini sudah dijelaskan langsung gitu ya. Saudara, di dalam perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ceritakan ada yang menarik, ada yang langsung dijelaskan, ada yang enggak gitu ya. Jadi ada yang langsung diceritakan maksudnya tuh ini. Nah yang menarik, perumpamaan ini dijelaskan hanya kepada murid-murid. Yang tadi saya bilang di setting awal. Jadi waktu dia cerita orang banyak dengar, tapi waktu jelaskan arti perumpamaan ini cuma ada murid-murid. Saudara, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, mungkin kita sering ketemu kok. Orang sudah diomongi kok nggak ngerti-ngerti kan gitu kan. Sudah diinjili kok nggak percaya-percaya. Memang nggak ngerti saudara. Ada nilai yang berbeda di dunia ini yang dimiliki oleh manusia berdosa dengan nilai kerajaan Allah. Kalau saudara mungkin gregetan kok iso ya mikirnya kayak gini ya bisa. Kalau mikirnya sama semua kayak kita malah bingung saudara, betul kan? Betul kan? Kadang kita kayak menyalahkan keadaan mungkin. Enggak, memang seperti itulah banyak orang gak akan pernah ngerti. Hari ini saudara di gereja. Mungkin ada orang yang kita ajak ke gereja gak mau-mau sampai hari ini kan. Kok bisa? Ya bisa. Kita dapat anugerah Tuhan untuk boleh mengerti. Kita dapat anugerah Tuhan untuk boleh melihat tentang kerajaan surga itu. Saudara berbicara perumpamaan ini ada tentang orang yang menabur itu adalah anak manusia, itu adalah Yesus. Ladang itu adalah dunia. Jadi ditaburkan di dunia, ada yang bilang ini gereja, karena ini kan berbicara kepada murid-murid. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, itu tanah yang subur, lalang itu anak-anak si jahat, lalu ada iblis yang menjadi musuh yang
menyebarkan benih yang lalang itu, kemudian ada waktu menuai pada akhir zaman. Nanti mereka berdua akan ditunggu sampai tumbuh bersama, kemudian lalang dibakar dalam api. Itu seperti orang percaya, yang nantinya orang-orang yang tidak percaya akan dihukum pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Saudara, kisah ini berbicara satu hal yang sangat jelas. Gandum ini adalah bagian dari kerajaan Allah. Kita yang adalah gandum adalah bagian dari kerajaan Allah. Anak si jahat ada di dalam penguasaan iblis. Saudara, satu bagian kembali yang tadi tentang kerajaan. Satu hal yang menjadi realita di dalam kehidupan kita. Ini adalah dunia yang kita masih tinggal. Dunia yang kalau kita lihat ada penguasa-penguasa yang sepertinya hebat, yang seolah-olah akan bertahan sampai selamanya. Iya, akan ada musuh yang terus membuat benih yang baik ini akan terancam. Tapi saudara ingat kerajaan sorga tadi. Tuhan pemilik segalanya, Dia yang berkuasa. Saudara, dari bagian ini kita boleh lihat ketika nanti kita boleh bertahan sampai akhir. Orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Saudara, sukacita kita itu apa sih? Karena aku tahu aku punya jaminan hidup yang kekal itu. Tapi saudara, ketika menjalaninya ini tidak pernah mudah, saudara. Saudara, kenapa ada gandum dan lalang diceritakan di tempat ini? Gandum dan lalang itu sebetulnya bentuknya itu sangat mirip. Bahkan ini sebetulnya modus zaman itu ya. Kalau ada yang tanahnya subur, ada musuhnya yang sebarkan benih lalang itu supaya rusak gitu ya. Jadi waktu itu hukum saat itu pun ini dicatat gitu ya. Ada kejahatan karena menyebarkan benih yang lalang itu, saudara. Satu hal yang ternyata memang biasa dilakukan untuk membalas dendam, untuk apa ya? Ada yang pakai lalang, ada yang mengasinkan ladang itu, ada yang membuat pokoknya supaya ladang itu tidak menjadi ladang yang baik dan punya hasil yang baik. Jadi akan terus ada lalang yang akan ditaburkan kalau menurut perumpamaan ini. Saudara, keduanya pun itu identik. Keduanya akan berdampingan. Kenapa tidak bisa diambil? Ternyata akarnya lalang itu kuat gitu ya. Akarnya, jadi kalau lalang itu ditarik, akarnya gandum itu ikut ketarik. Makanya akan dibiarkan sampai nanti pada waktunya gandum itu sudah menjadi lebih kuat. Saudara, ini yang terjadi yang diceritakan di tempat ini. Ketika akhirnya lalang ini tumbuh, saudara. Saudara, waktu saya baca satu tafsiran dan saya coba renungkan, ini menariknya gini, saudara. Kadang kita menganggap masalah ini masalah biasa kan. Mungkin gini, kita baik ada orang jahat kok, kan gitu kan, saudara. Saudara, kalau lihat ini, kenapa ini menjadi satu hal yang kita harus pikirkan dengan serius. Lalang ini ada berapa banyak sih, saudara, di dunia ini sekarang? Kalau anak Tuhan banyak, berarti lalangnya banyak juga. Lo ngeri gak sih, saudara? Kalau pekerjaan Tuhan ada banyak, berarti pekerjaan iblis pun akan banyak juga, saudara. Kemudian kalau kita coba lihat, Matius 7:21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, di gereja pun, di tempat inilah, lalang itu juga ada, saudara. R.C. Sproul yang saya baca juga komentarnya untuk ini, dia bilang karena dia tahu kebenaran ini, setiap hari Minggu di gereja dia selalu khotbah penginjilan. Jangan-jangan ada lalang di gerejanya gitu ya. Saudara nggak usah noleh sebelahnya ya, dia lalang atau gandum gitu ya. Tapi saudara nggak heran kan kalau di gereja kok ada yang seperti ini, ada yang ini, kok malah gegeran, malah kok maunya sendiri. Ya karena ini realita dunia ini, saudara. Apalagi di luar, saudara. Kadang saya juga suka apa ya, kalau diskusi sama jemaat atau apa, orang kok jahat ya? Ya iyalah, dunia ya orangnya jahat gitu ya. Terus mau apa? Betul kan? Kok bisa ya? Loh, ya bisa. Kok ada ya? Ya ada. Betul kan, saudara? Kadang kita merasa ini tuh biasa, saudara. Enggak. Iblis akan terus mengganggu supaya gandum ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Ketika ini gambaran kerajaan Allah yang ada di bumi ini, Dia pun akan membuat kita tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah yang baik. Dia akan menghambat pertumbuhan kita
termasuk yang ada di gereja. Saudara, kadang di dalam perjalanan ya sebagai hamba Tuhan kan banyak orang suka cerita, suka debat. Kadang itu ada hal-hal yang diperdebatkan terus, saudara. Salah satunya itu apa sih, saudara? Di zaman sekarang orang masih harus perpuluhan apa enggak kan gitu ya. Kalau kita perpuluhan ya ada amplopnya, tolong nanti perpuluhan, enggak pesan sponsor, enggak, saudara. Perpuluhan itu kan perjanjian lama gitu ya. Ya terus kenapa? Kan di Alkitab ada perjanjian baru enggak ada. Berikan semua buat Tuhan malah 100% habis kan gitu ya. Betul kan? Kalau gereja ditanya kenapa 10? Ya 10 itu latihan komitmen kita. Apakah itu angka yang mutlak dan membuat kita masuk surga? Ya enggak, tapi kita belajar memberikan yang terbaik kan. Gereja kita memilih 10 itu. Tapi saudara selalu ada diskusi-diskusi itu gitu ya. Dan saya kadang suka bilang gini, sebetulnya yang ngangkat diskusi ini tuh biasanya enggak perpuluhan gitu. Ya enggak tahu ya saudara. Ini maafkan kalau salah ya analisa saya ya. Karena saya ngomong gitu, kamu ribut terus kamu perpuluhan enggak sih? Kan gitu ya. Karena setahu saya kalau yang sudah rutin ngasih ya enggak akan ngangkat masalah ini kan. Dia yang terus mempertanyakan terus, ya udah, nggak mau ngasih ya nggak mau ngasih kan gitu kan. Tapi saudara ada usaha-usaha terus gitu ya. Berbicara baptisan, berbicara bahasa roh dari gereja mula-mula sampai sekarang kan. Terus kita saling berdebat hal itu dan saudara sadar nggak sih? Itu iblis yang mau menghambat pertumbuhan gereja kan. Menghambat kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kadang kita nggak waspada saudara. Terus ada lalang itu yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan saudara, ada yang bilang kalau Tuhan buat rumah doa atau gereja, iblis akan buat chapelnya dan lebih ramai chapelnya iblis gitu ya. Maksudnya gini saudara, betul kan? Kalau kita ngomong sekarang bangun gereja, oh banyak ya. Tapi tempat hiburan ya banyak kan, betul kan? Tempat di mana kita bisa teralihkan untuk nggak ke gereja juga banyak kan. Kalau bilang sekarang gereja online, loh yang online yang nggak gereja lebih banyak lagi kan. Betul nggak saudara? Kadang kita bilang, waduh aku buka BA, baca renungan, lebih banyak nggak renungan yang kita baca kan. Betul kan? Ketika kita bertekad mau baca Alkitab yang ada malah banyak bacaan lain yang tahu-tahu muncul. Saudara, ada hal yang harus kita betul-betul pikirkan saudara. Minggu lalu ada anak sekolah minggu di Elion Palma yang datang baru kakak beradik, satu itu kelas kecil, satu kelas besar gitu ya. Waktu saya masukkan anaknya ke kelas, mamanya tuh sendirian. Terus saya bilang, lu biasa gereja mana? Dia sebutkan satu gereja. Yuk sekarang kita jalan-jalan lihat-lihat gereja nggak apa-apa. Kalau mau ngintip kelas-kelas, ngintip anakmu ya boleh. Jadi saya ajak keliling gereja. Terus saya tanya, dulu sekolah minggu, oh iya, di sini gimana? Dia banyak tanya ke saya gitu ya. Di Palma bersyukur ya kami itu punya 3 kelas sekolah minggu, 1 tunas, 1 remaja. Jadi 5 kelas yang kelihatan hari itu. Di Elion Satelit lebih banyak lagi saya yakin kelasnya kan. Dia bilang gini, wih bagus ya. Kenapa? Karena anak-anak sekolah minggu ada kelasnya masing-masing. Loh ya iya, karena kan mereka harus belajar firman Tuhan sesuai usia mereka, saya bilang gitu. Nah terus orangnya nggak banyak juga, enggak. Kita mau 1 orang, 2 orang kita layani yang sama gitu ya. Kalau mau 9 orang, 10 orang, tetap semua guru akan bagikan firman Tuhan yang terbaik untuk anak itu supaya dia ngerti firman Tuhan. Dia bilang di gereja yang lama itu semua anak sekolah minggu itu digabung gitu ya. Dan banyak main-mainnya. Saya pernah dengar yang banyak hadiahnya. Tapi mungkin ya saudara kalau nggak hati-hati. Di gereja kita malah pengen yang gitu kan. Kasihan ya anak-anak kita ya. Bahan sekolah minggunya kok buat pusing. Sekolah sudah pusing, sekolah minggu pusing. Pernah nggak sih saudara dengar itu? Ada saudara yang pernah ngomong itu. Sekolah sudah pusing, datang ke gereja lebih pusing lagi gitu ya. Bahan sekolah minggu kita itu luar biasa saudara. Saudara baca aja mungkin belum tentu ngerti juga. Saudara. Saya tiap bahas bahan itu sampai, anak-anak sekolah minggu Elion hebat-hebat ya. Ngerti Alkitab itu kalau buku Xiaomi Jesus diurutkan tuh bisa habis, buku itu bisa habis Alkitab saudara. Dan kita yang gak rajin baca Alkitab kan gitu ya. Kasihan anakku, kita nggak ajak diskusi. Mungkin saudara yang punya anak sekolah minggu boleh pulang diajak ngobrol kan gitu ya. Tadi belajar apa? Kamu ngerti firman Tuhan itu enggak? Saudara kadang kita merasa kita harus membuat suasana yang lebih menyenangkan dan sebagainya. Saudara fokus dari kehidupan kita mengikut Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu kan saudara. Dan ada lalang yang akan terus mengganggu kita saudara.
Saudara, tapi ada satu keyakinan kita, saudara. Kita adalah anak kerajaan itu. Ada benih kerajaan Allah, ada benih keselamatan. Dan ada anak manusia yang memberikannya kepada kita. Kita boleh menjadi tanah subur bagaimana firman Tuhan itu boleh bertumbuh. Kita boleh menjadi gandum yang terus dijaga dan dipelihara sampai bisa dipanen itu. Saudara, ini hal yang paling besar di dalam hidup kita, saudara. Ada pengharapan, ada penyertaan Tuhan. Kita nggak berjuang sendiri, saudara. Jangan melihat lalang itu lebih besar, saudara. Mungkin kadang kita takut melihat masalah hidup kita, saudara. Tetapi berbicara tentang kerajaan surga, kita melihat satu yang lebih besar, saudara. Berapa bulan lalu saya diskusi dengan satu hamba Tuhan, ngobrol cukup panjang, lumayan panas debatnya gitu ya. Jadi dia ngomong gini, di gereja dia percaya tentang kerajaan surga ini. Pengajarannya mungkin kalau saudara pernah dengar gini, kita itu anggota kerajaan Allah, berarti kita itu anak-anak kerajaan Allah. Kita tidak akan menderita. Maksudnya itu kan anak Tuhan. Dulu saya pernah ketemu teman yang lain, kita itu putra mahkota, kita tuh pangeran, apapun istilahnya ya. Jadi anak-anak Tuhan, anggota kerajaan Allah, hidupnya itu adalah anak raja. Makanya kalau lagu sekolah minggu kan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Mereka itu hidup itu, saudara, anak raja. Kita anak siapa, saudara? Kita kadang aku hamba yang menderita, kan itu, saudara. Kita jalan lemes, ini keren, saudara, aku anak raja. Gitu. Terus saya itu tertarik, saya bilang begini, ini saya tanya bukan mau berdebat atau nyerang, saya penasaran. Oh, kenapa? Di gerejamu itu gak ada yang menderita lah. Ngerti ya, saudara? Itu pertanyaan saya karena saya itu penasaran. Kamu kok bisa ngomong gitu? Jawaban dia mengejutkan saya, saudara. Sejauh ini gak ada. Semua berhasil. Dia yang kita mau ganti itu, saudara, supaya kita berhasil juga. Tapi saya bilang ke dia, masa sih saya cari-cari masalah gitu ya. Gak ada yang stres, gak ada yang usahanya bangkrut. Gak ada, kemarin pandemi sukses semua. Di tempatku semua usahanya berhasil. Waduh, pindah sana aja ya, saudara. Terus saya diskusi sama dia, enggak sih, saya tertarik gitu ya. Satu hal yang saya tertarik itu sebetulnya, akhirnya kami saling belajar ya. Dia bilang belajar, iya. Justru aku tertarik belajar, manusia gak selalu bisa dapat hal-hal seperti itu kan. Berkat-berkat dunia. Tapi saya juga bilang, saya belajar dari kamu, kenapa? Saya lupa melihat kuasa kerajaan surga ini kan. Mungkin kita terlalu merasa, ya aku manusia lemah dan terbatas. Kita lupa siapa Yesus itu kan. Kita lupa siapa Tuhan kita itu, saudara. Waktu pulang saya bilang, thank you, hari ini saya belajar. Saya anggota kerajaan surga gitu ya. Saya akan lebih semangat lah. Kemarin saya diskusi sama rekan di Palma. Mungkin ya, tapi ini mungkin ya. Kenapa orang-orang itu juga bisa kerjanya sukses? Karena mereka menghargai hidupnya sebagai anak Allah itu kan, betul ya. Mereka kan gak akan asal-asalan kan. Besok bangun, aku kerja, aku anak Tuhan. Harus lakukan yang terbaik loh, betul kan, saudara? Saya cuma berpikir mungkin itu mindset juga kan. Bagaimana kita anggota kerajaan Allah dan aku membawa kuasa Tuhan di dalam pekerjaanku. Aku bisa melakukan hal yang besar di dalam pekerjaanku. Karena itu, saudara, inilah yang seringkali kita lupakan. Di 13:44 ini satu bagian yang ngomong tentang sukacita. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi ada orang nemu harta karun, kemudian dia pendam lagi. Dan dia beli ladang itu supaya dia bisa memiliki harta yang sudah disimpan itu. Supaya nggak ada orang yang bisa temukan itu lagi. Saudara, apakah kita bisa melihat harta yang terbesar tentang kerajaan surga itu, saudara? Itu sudah kita miliki, saudara. Saudara, kenapa hal ini nggak mudah? Kembali ke hati kita sebagai manusia berdosa, saudara. Karena itu di ayat-ayat ini pun ada beberapa kali dikatakan tentang baik, tentang benar, tentang tanah subur, tentang firman. Bagaimana kerajaan Allah itu akan membuat kita memiliki hidup yang baik ketika kita mau menjadi tanah yang subur itu, saudara. Ketika kita mau membiarkan Kristus yang berkuasa di dalam hidup kita. Ketika kita mau menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya itu sebagai pusat dari hidup kita.
Misalnya Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Saudara, seberapa sih kita boleh melihat Kristus ini bagian terbaik? Tadi saya cerita tentang anak saya, ada yang tadi langsung bilang, saya tunggu, pasti kalau Pak Davi khotbah ada cerita Fanyanya gitu ya. Kan, jadi anak saya sekarang umurnya 2 tahun lebih. Minggu lalu di sekolah minggu agak mengejutkan. Kan ada MC sekolah minggu, loso sekolah minggunya nyanyi. Toto dia maju, berdiri di depan losonya menghadap anak-anak sekolah minggu yang lain. Deg-degan gak ki anak sopo iki, saudara ngerti ya. Jadi losonya mimpin nyanyi, dia tuh berdiri di depannya ikut jadi MC-nya gitu ya. Anak umur 2 tahun. Mulai meresahkan anak ini kan gitu ya. Terus saya gak sengaja ngobrol sama satu teman alumni Saat, dia bilang gini, iku bibit guru sekolah minggu itu. Nanti diomongi anakmu jadi guru sekolah minggu di masa depannya gitu ya. Dia masih kecil, iya guru sekolah minggu iki. Ya maksud saya, saudara, kadang loh kita melihat anak pun, apa sih yang kita ajarkan gitu ya. Dia masih kecil, berapa kali lampu mati dia nangis. Terakhir gak nangis, kenapa? Kita selalu bilang, jangan takut, ada Yesus. Dia mudeng apa enggak tentang Yesus ya. Tapi sekarang kalau dia nangis, kita bilang, ayo kok nangis, takut ya. Ingat ada siapa? Yesus. Tapi ngomongnya sama nangis gitu ya. Jadi dia masih nangis tapi pokoknya Yesus, Yesus. Buat saya itu saya bersyukur ya. Kenapa? Dia selalu ingat itu gitu ya. Ada Tuhan Yesus gitu ya. Terus ada gambar cerita Alkitab, ada orang kepleset. Ini jatuh kenapa? Tidak taat sama Yesus. Waduh, pokoknya dari kecil kita sudah doktrini Yesus gitu ya. Saudara, seberapa sih kita menganggap hal-hal ini penting, saudara? Dia setiap melihat saya berdoa, dia pasti ikut berdoa. Kemarin bahas sekolah minggu di Palmato telepon ya. Terus saya telepon sama 4 guru, setiap selesai saya doa, dia pasti ikut merem di sebelah saya gitu ya. Padahal gak dengar juga saya ngomong apa, pokoknya teriak amin gitu ya. Saya cuma mikir gini, Tuhan ya semoga dia terus boleh melihat kepada Kristus itu. Saya pun berapa kali belajar dari dia ketika mungkin dalam keadaan yang capek, yang apa. Dia sekarang tiap malam mulai doakan saya dan istri ya, yang doakan anak. Ini orang tuanya eksploitasi anak ya. Kadang kan kami capek toh, kami bilang, ayo doa no gantian, Fanya sudah didoain terus, sekarang gantian doain gitu ya. Dia biasanya doa gini, Tuhan Yesus berdoa supaya papa mama tidak boyok gitu ya. Itu maksudnya enggak boyokan, enggak. Dia tahu papa mamanya tua kan gitu ya. Jadi dia selalu bilang tidak boyok, wah selesai itu langsung enggak bahagia. Tuhan kuatkan kami lewat doa ini. Tidak ada boyok-boyokan. Habis itu ngetik lagi, kerja lagi gitu ya. Saudara, apakah kita boleh melihat Tuhan itu saudara? Lebih besar dari masalah kita, dari kesulitan kita saudara. Bagaimana hati kita akhirnya tuh boleh mengalami transformasi itu saudara. Saudara, apa sih yang saat ini menjadi pusat di dalam hati kita saudara? Apakah kekhawatiran kita? Apakah kelemahan-kelemahan kita? Apakah tantangan-tantangan yang kita temui yang tidak mudah tadi, saudara? Apakah kita boleh melihat Tuhan itu, saudara? Boleh melihat Tuhan yang berkuasa itu. Itu sukacita kita karena Dia adalah pemilik segalanya. Dan sekarang Dia mengasihi kita. Dia boleh bersama dengan kita secara pribadi, saudara. Saudara, 27-20 ayat ini tentang Barabas yang minta dibebaskan. Saudara, mungkin orang-orang saat itu pun waktu lihat Yesus dan Barabas suruh milih mana. Mereka milih yang kelihatan lebih menjanjikan kan. Wah, Barabas ini nanti akan membebaskan, akan nolong gitu ya. Tapi Yesus, satu hal yang mungkin kita pun gak sabar. Saudara. Kita yang ingin lalang ini segera pergi, kita ingin melihat langsung kemenangan itu. Kita lupa saudara, ada kalanya Tuhan izinkan kita berproses. Dan bagian ini menunjukkan bagaimana proses yang harus kita jalani. Ada hal-hal besar yang Tuhan akan kerjakan ketika kita mau fokus kepada Dia. Saudara, bagian ini pun menunjukkan satu hal yang menarik. Satu kata yang dipakai kalimat ini, kekuatan tersembunyi yang kuat gitu ya. Waktu gandum dan lalang ini bersama kan kayaknya sama aja kan. Tapi yang satu itu di dalam kuasa Tuhan itu dia akan bertahan sampai akhir. Ketika masa penuaian itu, ketika akhir zaman itu akan dipisahkan. Ini tuh akan teruji saudara. Saudara, kadang kita ingin kekuatan itu bisa kita hadapi langsung kan.
Kalau bisa aku tidak mengalami masalah lagi. Saudara, nggak akan pernah terjadi itu, saudara. Kenapa? Lalangnya ini ada terus, saudara. Iblis ini seperti singa mengaum-ngaum yang akan membawa kita untuk menjauh dari Tuhan. Membuat kita tidak bertumbuh, saudara. Tapi saudara, yang kita yakini, aku kuat bersama dengan Tuhan. Aku bisa bertahan, aku bisa menghadapinya. Yohanes 17 ayat 15-19, Yesus bilang murid-muridnya tetap ada di dunia. Aku berdoa untuk mereka. Mereka masih harus di dunia. Mereka masih harus bertahan di dunia sama seperti kita, saudara. Kita masih harus ada di dunia ini. Kita pun bisa menghadapi itu, saudara. Saudara, kekuatan seperti apa sih yang kita bisa lihat, saudara? Ada satu lagu sekolah minggu ya, kalau saudara tahu itu apa? Saya Laskar Kristus ya, bukan pasukan menembak apa itu ya, saudara. Kadang seberapa sih kita itu yakin kalau aku tuh Laskar Kristus. Kemarin ada jokes gini, saya Laskar Kristus, terus temannya tanya, tapi kenapa kamu gak pernah ke gereja? Karena saya bagian intel gitu ya, makanya saya gak perlu datang gitu ya. Ya ini jokes gak penting ya, saudara, tapi di post sama orang. Enggak lah, itu kalau intel betulan kita anggap misionaris itu kan. yang bergerak gak kelihatan tapi tetap kerja toh. Kalau kita pura-pura jadi intel tapi tidur kan ya gak ada, saudara ya. Tapi saudara, seberapa kita yakin akan kuasa Tuhan itu yang dinyatakan, saudara. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan saya bersyukur ya, saudara. Ditempatkan Tuhan di Elion Palma. Saya dulu kan di Elion Satelit ini. Kenapa saya bersyukur, saudara? Setiap ada hal yang terjadi di Palma itu, saya dan pengurus itu kadang cuma gini, kok iso ya? Kok iso ya? Kadang tuh kami gini, belum ngapa-ngapain kok sudah dikirim orangnya dulu kan gitu ya. Kadang kayak, kok bisa ya? Tadi malam bahas bahan, saya yaitu satu guru kelas balita, kelas kecil yang di bawah kelas 1, pokoknya TK, guru bayi itu di kelas itu. Dia kemarin bilang, Tuhan itu luar biasa ya. Loh kenapa loh? So? Berapa minggu yang lalu, saya tuh sebenarnya agak lupa kejadian itu. Dia tuh bilang, di kelas kecil ini kok banyak yang gak datang ya. Terus saya bilang, loh so, kita doakan yuk satu-satu, kita sebut namanya yang gak datang gitu ya. Dan dari itu kita sebutkan namanya. Saudara, satu sukacita tuh besoknya anak itu datang, saudara. Saudara pernah gak sih ngalami itu, saudara? Kayak, kok anak ini datang? Dia bilang, besoknya yang kita doakan datang semua gitu ya. Dia bilang, waktu lihat itu, kayak lihat kuasa Tuhan itu dinyatakan, itu kan hal yang kayak sederhana. Tapi Tuhan bekerja di sana kan. Kami di Palma pun untuk saya dan beberapa pengurus itu tiap Sabtu malam jam 9 itu juga doa. Dan di doa kami biasa sebutkan jemaat yang gak datang. Betul, yang lama gak datang kita doakan, yang sakit. Kalau pagi lihat orang itu datang, waduh itu rasanya kayak Tuhan cepetnya Tuhan jawab doa kami kan gitu ya. Tapi saudara, ada satu doa yang sampai hari ini kami masih gumulkan. Tentang izin gereja ya, mungkin saudara ya berapa kali doakan ini kan. Tapi saya cuma yakin Tuhan yang sama yang menolong gereja ini sampai hari ini akan bekerja. Akan menyatakan kuasanya lewat semua proses yang harus dijalani. Beberapa pengurus di Palma itu saya bersyukur banget ya. Punya rekan pelayanan mereka itu kenapa? Ketika kami ngobrol terus saya suka nyeletuk bilang gini, susah iki izin nih. Kok susah toh? Wong kita punya Tuhan kok. Waduh betul juga. Terus kita misalnya gini, susah iki orang-orang kuat. Loh kita punya yang lebih kuat lagi, ada Tuhan. Dieng, betul juga. Saudara betul kan? Kadang di dalam hidup kita kan seperti itu kan saudara. Kita mengandalkan manusia, kita lupa kita itu punya Tuhan. Yang berkuasa di surga dan bumi ini saudara. Kekuatan yang begitu besar bisa Tuhan kerjakan di dalam hidup saya, hidup saudara hari ini. Saudara pun bisa melakukan hal yang besar saudara. Sebagai anggota kerajaan Allah. Kekuatan yang besar yang akan membuat kita terus bertahan. Saudara ketika ngomong sukacita itu saudara. Artinya kan masalah ada tapi hidupku tetap berjalan. Aku tetap lakukan yang terbaik. Aku tahu tentang kerajaan surga itu kan. Kalau kita cuma fokus kepada masalah kita ya kita gak kemana-mana saudara. Saudara, apa yang kita bisa renungkan hari ini saudara? Kristus datang ke dunia membawa kemenangan kerajaan Allah. Bayi yang lahir itu bukan hanya bayi. Tapi dia raja, segala raja itu saudara.
Dan hanya karena anugerahnya, kita boleh ada di dalam bagian kerajaan Allah ini, saudara. Kita boleh menjadi gandum dan bukan lalang, saudara. Pernahkah kita mengucap syukur kalau aku boleh kenal Tuhan? Kalau aku boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi hidupku. Aku dulu jauh dari Tuhan, sekarang aku tahu aku sudah mendapatkan bagian terbaik itu. Dan aku boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Bagaimana aku bisa berjuang dan mendapatkan kemenangan. Saudara, terus lihat Tuhan. Bukan cuma lihat diri kita, masalah kita. Terakhir kemarin saya diskusi dengan yang ngobrol sama satu orang tua anak les Mandarin ya di Palma, anak EMC. Dia tuh sering ngajak saya ngobrol tentang kehidupan, terus tentang masa depan anak. Bos kemarin ngobrolnya macam-macam dari kopi, dari apapun gitu ya. Akhirnya dia bilang gini, ending-endingnya tanya tentang gereja, tanya tentang saya itu di Elion tuh sistemnya apa, kamu digaji atau apa. Pokoknya tentang hidup saya ditanya semua, ya sudah saya ceritakan gitu ya. Akhirnya dia terakhir itu bilang gini, gak bisa aku suruh kayak kamu gitu ya. Kamu itu levelnya beda, saudara ngeri ya. Saya waktu denger dia itu saya malah bayangan saya apa saudara. Saya kayak orang sakti yang terbang gitu saudara, kayak level beda tuh. Saya bilang enggak lah, saya manusia sama kayak kamu kok. Enggak lah, kamu itu sudah bebas dosa, ngawur aja bebas dosa dari mana kan gitu ya. Terus dia tanya, memang hamba Tuhan dosanya apa? Malah suruh ngaku dosa saudara. Kalau kayak aku gini kan harta, tahta, wanita, kamu yang mana? Oh, dieng. Oke, saya akhirnya cerita-cerita hamba Tuhan ya punya pergumulan, punya tantangan kan gitu ya. Tapi dia bilang, kok bisa sih kamu tuh kayak nggak punya keinginan lagi. Wow, nggak punya keinginan dari mana? Saya juga masih normal kan gitu ya. Padahal hari itu saya ngobrol sama dia sambil ngopi, nggak jadi manusia aneh yang hidup di dunia lain gitu ya. Tapi saudara hari itu waktu dia ngobrol itu saya cuma dapat satu, dia hari itu sadar kayak iya ya, itu pemikiran kita kemana, siapa yang kita percayai. Dan dari diskusi ini pun saya berpikir, enggak, saya bukan orang hebat, tapi cuma saya melihat Tuhan itu kan. Saudara saya sama seperti saudara, kita cuma melihat kepada Allah itu kan. Melihat kepada Kristus itu. Melihat ini bagian yang Tuhan izinkan untuk aku jalani. Tapi aku tahu aku akan dikuatkan, aku akan ditolong. Dia bilang, sekarang banyak kebutuhan, anakku kan sekolah, aku pengen dia sekolah ke luar negeri. Gak bisa aku suruh kayak Pak David. Terus saya bilang, ya ini dalam konteks guyon ya. Lah memang aku gak pengen anakku sekolah luar negeri. Memang anakku sekolah di mana kan gitu ya. Masuk kamu toh, oh pengen juga ya, bisa punya keinginan. Ya sekali lagi saya bilang, mas saya manusia kan gitu ya. Tapi kan saya bilang ke dia, semua kan di dalam rancangan Tuhan. Kalau Tuhan belum izinkan, kalau memang Tuhan gak buka jalan ke sana ya kita harus siap kan gitu ya. Nah itu yang saya belum bisa. Dia cerita perjalanan hidupnya dulu jadi karyawan, terus usaha sendiri supaya lebih kaya gitu ya. Supaya masa depan dia dan keluarganya itu terjamin, saudara. Apa betul itu akan menjamin, saudara? Kita cuma percaya, aku punya Tuhan. Aku menjadi anak-anak Allah. Tuhan yang akan memelihara ketika aku mau terus bertahan menjadi gandum yang tumbuh terus sampai pada waktunya dituai. Di tengah semua lalang itu. Di tengah semua hal, bahkan mungkin lalang itu tadi yang saya bilang, itu ada di dekat kita kan saudara. Bisa jadi yang membuat kita jauh dari Tuhan itu adalah orang-orang terdekat kita saudara. Dan itu melemahkan iman kita dan kita gak bertumbuh. Terus lihat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kuasa kerajaan Allah itu pun ada di dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan ketika kami masih ada di dunia, perjuangan ini tidak akan mudah. Iblis akan terus membawa kami jauh dari Tuhan. Inilah perjuangan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan yang sama adalah Tuhan pencipta, penebus dan juga yang akan terus menyertai kami senantiasa sampai kepada akhirnya. Biarlah kami selalu yakin akan itu. Dan kami percaya kuasa Tuhan itu pun akan membuat hidup kami berubah. Bahkan hidup kami boleh menjadi berkat, menghasilkan buah, boleh berdampak di tengah semua hal yang kami perjuangkan ketika ada di dunia ini.
Dan ketika orang-orang di dunia berjuang dengan berbagai masalah hidup mereka dan mereka kehilangan sukacita, kami boleh terus bersukacita. Karena kami tahu kami sudah mendapatkan bagian yang terbaik. Karena Kristus, kami boleh menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita untuk selalu mengikut Yesus sampai nanti kita bertemu dengannya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan diri memberikan persembahan. Ada QR Code di depan untuk memberikan persembahan rutin dan juga ada persembahan khusus Natal. Mohon diberikan kode 24 di belakang kalau transfer melalui QR Code. Atau ada amplop yang disediakan di depan Bapak Ibu. Setelah itu nanti bisa dimasukkan di kotak di belakang. Setelah kita memberikan persembahan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan sekali lagi. Ku mau berjalan bersama dengan Kristus.